Selamat pagi semua, perkenalkan saya Rionaldo Alexander dari kelompok 228 KKN ITERA. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang fluidostatis dan dinamis. Dan saya harap teman-teman semua dapat memahami konsep-konsep yang dari materi tersebut. Selamat menyaksikan. Apa sih itu fluida? Nah, fluida itu sendiri adalah suatu zat yang bisa mengalir dan memberikan hambatan saat diberi tekanan. Zat yang tergolong dari fluida tersebut itu ada zat cair dan gas. Nah, adapun sifat-sifat dari fluida tersebut. Nah, yang pertama itu fluida bisa mengalami perubahan bentuk. Dan yang kedua itu fluida dapat mengalir. Yang ketiga itu, fluida memiliki kemampuan untuk menempati suatu wadah atau ruang. Jenis-jenis fluida. Nah, fluida itu sendiri terbagi menjadi dua jenis. Ada fluida statis dan fluida dinamis. Nah, yang dimaksud dengan fluida statis itu sendiri adalah fluida yang berada dalam fase tidak bergerak atau diam, atau fluida dalam keadaan bergerak tetapi tidak ada perbedaan partikel antar partikel fluida tersebut. Dan sedangkan untuk fluida dinamis itu merupakan fluida yang dapat bergerak. Arti bergerak itu sendiri maksudnya itu adalah fluida itu mempunyai kecepatan yang konstan terhadap waktu. Nah, selanjutnya itu ada namanya besaran-besaran pada fluida. Nah, untuk massa jenis itu sendiri merupakan ukuran kerapatan suatu benda. Dalam artian semakin rapat susunan partikel di dalamnya, maka semakin besar massa jenisnya. Nah, ada yang kedua itu volume, dan yang ketiga itu ada namanya massa benda, massa dari benda itu sendiri. Dalam mencari massa jenis tersebut, ada rumus itu Rho sama dengan M per V, massa benda dibagi massa volume. Dan di samping ini ada nama-nama zat berdasarkan massa-massa jenis dari suatu zat tersebut. Bisa teman-teman lihat di sini. Nah, di dalam fluida tersebut ada beberapa teori yang terkandung di dalamnya. Yang pertama itu ada namanya hukum Archimedes. Nah, hukum Archimedes adalah hukum yang menyatakan bahwa setiap benda yang tercelup, baik keseluruhan maupun sebagian dalam fluida, maka benda tersebut akan menerima dorongan ke atas atau gaya apung. Nah, besarnya gaya apung yang diterima nilainya sama dengan berat air yang dipindahkan oleh benda tersebut. Pada hukum Archimedes ini, nah di situ dia mau menjelaskan benda ketika berada di suatu zat akan ada berada di 3 fase. Nah, yang pertama itu fasenya itu benda itu terapung. Nah, benda itu terapung itu yang dimaksudnya ketika gaya Archimedes tersebut lebih besar dari berat benda tersebut, maka dia akan terapung. Dan fase yang kedua itu ada namanya benda melayang. Nah, benda melayang itu dikatakan ketika gaya angkat atau gaya Archimedes ini akan sama dengan berat benda tersebut. Dan untuk yang fase ketiga itu ada namanya benda tenggelam. Nah, ini maksud benda tenggelam ini ketika gaya angkat atau gaya Archimedes ini akan lebih kecil dibanding berat benda tersebut. Nah, kemudian di sini ada rumus dari hukum Archimedes tersebut. FA sama dengan Rho dikali G dikali V, yang dimana FA ini dimaksud adalah tekanan Archimedes
Rho itu sendiri massa jenis, dan G itu sendiri adalah percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi bumi itu bisa dikatakan itu 9,81 meter per second kuadrat. Dan yang ketiga itu ada namanya volume V. Nah, untuk tekanan tersebut itu satuannya adalah Newton per meter kuadrat atau yang disebut Pascal. Nah, di sini ada namanya hubungan massa jenis benda dengan massa jenis air. Nah, rho benda per rho air akan sama dengan V air per V benda sama dengan W benda per W benda dikurang W benda tercelup. Nah, selanjutnya kita akan mencoba langsung ke satu contoh soal aja. Nah, di sini ada soal cerita. Nah, Archimedes diperintahkan untuk menyelidiki apakah kota mahkota raja terbuat dari emas murni. Ia menimbang mahkota tersebut dan pembacaan menunjukkan bahwa berat mahkota tersebut adalah 8 Newton. Lalu, mahkota tersebut ditimbang sambil dicelupkan ke air dan pembacaan menunjukkan berat mahkota tercelup tersebut sebesar 7 Newton. Nah, apa yang harus dikatakan Archimedes kepada sang raja tersebut? Nah, kita tahu ada massa jenis air itu 1000 kg per meter dan rho massa jenis emas tersebut itu 19.300 kg per meter kubik. Nah, di sini kita mencari solusi sama-sama. Nah, pertama-tama itu kita perlu tahu besar gaya apung yang diterima mahkota tersebut. Nah, dari tadi ini sebelumnya itu B sama dengan W benda dikurang W benda tercelup sama dengan, ya kita tahu W bendanya itu 8 Newton dan sedangkan benda tercelup itu 7 Newton. Nah, maka 8 Newton dikurang 7 Newton sama dengan 1 Newton. Nah, kemudian setelah udah dicari, kita dapat cari nih massa jenis mahkota tersebut dari perbandingan tadi. Nah, ada namanya rho benda per rho air sama dengan W benda per B. Nah, rho benda kita cari rho benda, maka rho air kita pindahkan ke kanan jadi dikali. Nah, rho benda sama dengan W benda itu 8 Newton dikali rho air itu 1000 kg per meter kubik, dan B itu sendiri 1 Newton, maka hasilnya 8000 kg per meter kubik untuk rho benda tersebut. Nah, jadi kesimpulannya massa jenis mahkota raja yang diperoleh di mana jika mahkota tersebut terbuat dari emas murni seharusnya memiliki 19.300. Oleh karena itu, mahkota raja maka dari itu massa jenis tersebut bukanlah massa jenis dari emas murni tersebut. Dikatakan itu bisa jadi emas palsu dikarenakan massa jenis emas murni tersebut adalah 19.300, sedangkan yang kita peroleh itu adalah 8.000 kg per meter kubik. Nah, sampai di sini teman-teman bisa paham. Nah, kita lanjut materi selanjutnya, itu ada namanya hukum Pascal. Hukum Pascal adalah salah satu hukum